Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita bertemu dalam kajian kita. Wabil khusus malam hari ini kita membahas tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Yang ini tentu salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yang dan dijelaskan jamaah bahwa memandikan, mengkafani hukumnya fardu kifayah, ya. Hukumnya fardu kifayah. Dan kita semua paham fardu kifayah itu kalau sudah ada yang mengerjakan maka gugur bagi sebagian yang lain, ya. Ini hukum dari fardu kifayah. Baik, karena ada 4 hal yang harus ditunaikan terhadap mayit, memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian menguburkan. Ini 4 hal yang hak dari mayit, ya. Hak dari mayit yang hendaklah ditunaikan bagi kaum muslimin. Nah, malam hari ini kita belajar tentang memandikan mayit, memandikan jenazah, dan juga nanti setelah Isya kita takfinul mayit, ya. Belajar mengkafani mayit, belajar mengkafani jenazah. Baik, langsung saja kalau kita praktek, ya, untuk praktek silakan yang relawan Pak, ya. Boleh ke depan, boleh. Sembari kita tuntun bagaimana memandikan mayit. Saya boleh ke depan, sambil ke depan. Pakai alat peraga tak ya? Pakai alat peraganya? Iya, boleh. Ayo deh. Yang kecil gampang angkatnya. Kamu kan nurut ya. Iya. Kan dimandiin. Ya sekolah udah sebelum baju enggak. Bulung-bulung lah. Ayo. Saya mau makan ini. Yang sudah bisa siapa? Yang sudah bisa memandikan? Mas Tutun ada bisa. Yang ini belum semua. Belum pernah, melihat aja belum pernah. Soalnya kalau yang belum bisa jadi model nanti nggak tahu prosesnya. Ya. Melihat aja belum pernah. Melihat dekat pun. Boleh siapa? Karena tak. Yang udah paham itu kan. Jangan ambil air deh. Ambil air deh. Siapa yang mandi? Siapa yang Yang mau belajar memandikan Ya. langsung. Ayo, belajar semua lah. Yang lain boleh mendekat sambil berdiri nggak apa-apa. Duduk aja sini. boleh yang lain duduk, ya? Duduk. Sampai menjadi Baik, dalam memandikan jenazah, ya, jenazah itu ada prinsip gini. Ada hisab ilal mayyit.
berlaku intinya semua perbuatan yang itu membawa kebaikan untuk mayit. Jadi semuanya boleh dilakukan ya. Jadi seperti jenazah itu kita melemaskan sendinya, kemudian mungkin tangannya ketika beliau wafat, ada yang wafat tangannya tidak lurus, kita luruskan secara pelan-pelan. Ya, kita luruskan secara perlahan, sendi-sendinya kita lemaskan. Ini namanya al-ihsan lil mayit. Maka semua perbuatan yang mengandung ihsan pada mayit, menggosok, kemudian menggosoknya dengan sabun, itu diperbolehkan. Ya, seandainya kalau misalkan terkena air justru justru merusak mayit, maka tidak menggunakan air. Sampai dalam kondisi misalkan kalau kena air malah justru rusak kondisi jasad tadi, maka ditayamumkan. Nah, kita berbicara secara normalnya ya, secara normalnya maka begini. Memandikan mayit itu yang pertama kalau mengambil rukunnya aja takmimul ma, meratakan air. Intinya badan jenazah itu basah kena air semuanya, selesai mandi jenazah. Yang kedua sunnahnya, urutan sunnahnya, ada urutan-urutannya. Ya, ada urutan-urutannya secara sempurna. Sama seperti mandi janabah. Kita mandi junub kan yang penting basah, air semua badan kena air sudah sah kita mandi junub. Sama seperti memandikan mayit. Ya, kalau misalkan dalam kondisi tidak ada yang tahu, belum pernah ada pengalaman, yang penting badan mayit itu basah kena air, dengan niat memandikan, selesai dia mandi jenazah. Gitu ya. Nah, sekarang kita praktekin sunnahnya, urutannya. Gimana? Walat ya. Baik. Jadi yang pertama diperhatikan ketika memandikan jenazah, aurat tetap harus ditutup. Maka misalkan ini antut ya. Jangan napas Pak. Ya model kok ya. Itu. Ketika memandikan tetap perhatikan kondisi aurat mayit ya. Aurat mayit tetap tertutup. Tutup pakai handuk. Wah, kayaknya mending jauhan ini. Jauhan malah kelihatan. Kalau jauhan kelihatan. Jauhan ya tadi. Jadi aurat mayit tetap dalam kondisi tertutup. Kemudian seandainya bajunya belum dibuka seperti biasa. Tadi seandainya nggak mungkin untuk dibuka, bisa digunting. Bajunya dilepas, digunting, sudah lepas. Dan kalau memang bisa dilepaskan kayak biasa kita melepasin baju, dilepas seperti biasa baju. Dan baju mayit jangan takut ya, nggak ada keburukan, nggak ada akibat buruk kalau dipakai lagi sama yang masih hidup ya, meninggal dan kecuali memang ada penyakit misalkan dari segi medis. Dan langsung saja sudah selesai, baju sudah dibuka, sendi-sendi sudah diluruskan. Nah, jadi tangan ini diluruskan ya, sendi-sendi sudah diluruskan. Kemudian persiapannya yaitu air, jelas namanya mandi wajib, mandi junub. Seperti mandi besar pakai air yang suci, jangan pakai air najis. Kemudian daun bidara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil ma'i wasidri, kata Rasulullah. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Wa akhiru bi kafur, dan diakhirkan dengan kafur. Jadi mana kamu? Ini di akhir siramannya. Dan kata Rasulullah iksiluhu salatan atau khamsan atau sab'an. Mandikan dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Jadi intinya memandikan itu dilihat, kalau sudah bersih sekali ya sudah. Tapi kalau memang kurang ya bisa dibersihkan lagi. Paham ya sampai sini ya? Monggo sampai mempraktek mandi ini. Begini, yang pertama duduk ini ya, ikhtiar ya, maksudnya penjelasan ulama ya, penjelasan para ulama memang tidak ada dalil khusus tentang masalahnya. Pertama didudukkan dulu mayit, makanya tidak ada yang duduk dari belakang. Ya, yang sini satu. Pada pergi yang mandi. Karena belum ada pengalaman. Ya. Nah, setelah di sini kecuali ibu hamil ya, kecuali wanita hamil, wanita yang mandi, laki-laki yang laki-laki. Nanti kalau ada pertanyaan sambil kita iterasi ya. Setelah begini, yang mandi sudah pakai sarung tangan, jangan menyentuh aurat secara langsung ya. Dan ini tetap tertutup auratnya, tetap tertutup.
Nah, yang pertama, maka ketika sudah didudukkan seperti ini, ditekan perutnya untuk mengeluarkan sisa kotoran. Dari luar atau dari dalam boleh, tapi dibalik. Nah, kayak begini. Ya, dibalik kain sampai kotoran itu keluar, terus disiram dengan air. Ya. Tetap nyiram jangan dibuka ya. Kalau praktek benarnya jangan ada yang nonton ya, kecuali yang memandikan ya, bukan untuk tontonan. Ingat ya, jangan dijadiin tontonan di kerumunin, enggak. Yang dia memandikan silakan, tapi yang lain jangan ikut nonton. Ya, dan duduk yang lain. Apalagi bukan mahram ya tak ada. Ya jelas ya. Jadi dibersihkan, disiram sambil dibawa kain ya, dikain atau pakai selang untuk membersihkan kotoran. Kemudian ambil kain, ya, kain berapa potong, kemudian untuk membersihkan jalan belakangnya itu. Cebok. Iya, untuk membersihin kotorannya itu. Setelah kotoran sudah selesai, mari ditidurkan lagi, ya. Nah, setelah itu untuk praktek sempurnanya dengan diwudukan. Ya, diwudukan. Mari itu diwudukan seperti wudu untuk sholat. Perkara apakah kaki juga dibasuh atau nanti diakhirkan sama seperti mandi junub. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, kaki juga langsung dibasuh. Pendapat kedua, nanti diakhirkan, habis mandi baru kakinya dibasuh. Dua-duanya boleh dilakukan ya. Allah. Jadi boleh, gimana? Kalau kuku, boleh langsung tanya kalau tadi. Boleh sambil. Memotong kuku atau Nah, bisa kepanjangan memotong kuku, kemudian memotong kumis, itu bagian dari ihsan ya. Perbuatan ihsan kepada mayit. Dilihat kalau ada yang nggak pantas kuku atau kumisnya yang memang amalan sunnah fitrah. Ketika itu kan kita ada amalan sunnah fitrah kan, nyiksin kumis, potong kuku, ya kan, bulu kemaluan. Nah, itu juga dengan mayit. Jadi kalau kita kukunya panjang, sakit, kemudian kumisnya tebal, boleh kita bersihkan. Itu perbuatan ihsan, berlaku ihsan kepada mayit. Setelah sebelum mandi tadi, setelah mandi sudah mandi boleh. Karena memang ada dalilnya secara sikat gigi nggak perlu. Pembersihan kotoran sebelum ditidurkan kalau pakai sengaja mungkin tidak sempurna bersih. Apakah bisa pakai selokan tebal kemudian kita gosek-gosek? Boleh. Tidak apa-apa, dibersihkan. Dibersihkan. Tujuan mandi mayit itu untuk membersihkan, untuk membersihkan. Sudah ya, misalkan, maka wudukan seperti wudu untuk sholat. Ya sudah seperti biasa. Kita mau itu yang posisi kita balik kanan ke kiri itu. Ya, nanti setelah wudu. Kita wudukan, mulai dari apa? Ambil air, tangan, kita basuh kedua telapak tangannya, ya, telapak tangannya kanan kirinya sama seperti wudu. Iya. Kemudian ya di sela-sela seperti wudu kita. Ingat wudu seperti wudu. Kita wudu dia. Setelah itu untuk mulut dan hidung jangan dimasukin air ya. Tapi apa? Ya tangan basah, kain basah atau sarung tangan tadi kita masukin mulut dari mayit tadi dan hidungnya kita bersihkan. Jangan dimasukin air ke dalamnya. Disemprot atau selang. Jadi ini kita bersihkan. Habis tangan, mulut, ya udah gitu ya. Tangan, mulut, hidung, mulut, hidung. Kemudian habis itu apa? Muka langsung. Ya. Ambil air, wuduin muka sebanyak 3 kali basuh. Muka sebanyak 3 kali. Habis pegang sambil terasi tadi. Ya, bisa pakai tangan. 3 kali sama seperti wudu, ingat. Habis muka, tangan, kanan, ya, sampai siku, sampai ke siku. Ya. Kemudian yang kiri, ya. Nah, setelah itu kepala, ya, habis tangan selesai 3 kali, usap kepala. Kita usap kepala. Nah,
Nah, sampai ke telinga langsung. Dan kita ambil pendapat lah dalam praktek ini kaki langsung disiram. Ya, kaki langsung disiram sampai ke mata kaki. Siramnya, nah, sampai mata kaki. Iya. Oke, sampai sini gimana? Jelas? Insyaallah ya. Insyaallah ya. Jadi setelah wudhu baru kita mulai memandikan. Mulai dari bagian kepala. Mulai dari bagian kepala ambil sabun atau sampo untuk membersihkan kepala dari mayat tadi. Ya, ambil sampo. Ya. Ada juga ya, kalau yang di pangku itu taruh sini mayatnya itu. Tidak masalah. Sebenarnya begini, dalam memandikan itu nggak ada aturan khusus harus bagaimana. Intinya itu ingat ihsan. Mana yang bagus buat mayit, ini begitu. Mana yang bagus buat mayit tanpa didasari dengan pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan yang itu ada keutamaan-keutamaan yang didapat. Ya. Misalnya kalau nggak begini nanti kena ini, kalau nggak dilakukan dimiring ke kiri atau ke kanan nanti ada apa, enggak. Tadi yang begini aja disiram air basah semuanya, udah selesai kita mandi mayit. Najisnya udah hilang, udah selesai kita mandi mayit. Ingat ya, karena sangat rawan diidentikin dengan adanya akibat-akibat mistis. Nggak ada. Perasaan. Iya, nggak ada. Ya, atau airnya misalkan wah kurang pas, gayungnya langsung ada ke kiri atau gimana, nggak ada. Intinya yang berbuat baik untuk mayit ini dilakukan dalam memandikan jenazah. Baik, udah wudhu kita kepala seperti keramas ya. Sampo. Setelah tidak harus menghadap kiblat, Ya. Setelah kepala diguyur lagi, sabun ngilangin sampo di kepala tadi, ya kan ya? Disiram kepala, sudah selesai. Ya kan? Setelah itu mulai dari sebelah kanan. Setelah kepala beres, mulai kita siram yang kanan, ya. Sembari kita menggosok dengan sabun. Kanan mana? Kanan anggota tubuh mayit. Bukan kanannya kita, bukan. Kanannya mayit, sebelah ini berarti. Sebelah sini dulu. Dari depan sampai kaki disiram, ya, kemudian dibalik seperti ini, ya. Ya. Disiram. Dari apa? Digosok dengan sabun, ya, dibersihin dengan sabun. Dari atas sampai bawah kemudian disiram. Masa mainnya gerak? Apanya? Hitungan sekalinya gimana, Ustaz? Kalau sekali, maksudnya sekali itu sudah sekali dari atas sampai bawah. Ya. Pakai sabun ya, depan belakang. Selesai. Kanan kiri. Bagian di kiri. Siram. Ya. Bantal. Siram. Kemudian sekali sabun ya, dari atas ini pundak sampai kaki. Kemudian dibiringin ke sini. Nyiram satu orang aja, Ustaz. Iya, intinya mandiin itu dari kalau ditanya jumlah nggak ada. Yang penting maksimal dalam mandiin. Tapi kalau ditanya siapa yang mandiin, siapa yang mandiin? Iya boleh. Nggak ada harus apa ya? Nggak harus jumlah tertentu. Yang penting di situ maksimal untuk mandiin mayit. Tapi kalau ditanya kalau laki-laki ya laki-laki ya. Laki-laki mandi laki-laki, kecuali istrinya. Kecuali istri. Bapak sama anak perempuan, anak laki-laki sama ibu tidak dianjurkan. Yang memandikan itu laki-laki dari laki-laki. Kalau dibuat urutan, bapaknya, kakeknya, anaknya, saudara kandungnya, pamannya, itu mereka yang berurutan. Dan kalau ada wasiat dari mayit, saya mau dimandikan anak saya, nah itu yang didahulukan, wasiat dari mayit. Laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan, kecuali suaminya. Suaminya boleh mandi dia. Adiknya jangan, bapaknya jangan, kecuali suaminya. Sebagaimana hadis Rasulullah ya, kata Nabi, seandainya engkau wafat kepada Aisyah, aku yang akan memandikan. Begitu juga ketika aku wafat, kau yang akan memandikan.
kadang nggak bisa sekali. Begitu sebaliknya, Ustaz. Sebaliknya, suami istri boleh. Di masyarakat banyak praktek gini, Ustaz. Misalnya laki-laki tuh yang mandi laki-laki, karena dia menganggap istrinya itu boleh mandiin suaminya, jadi gabung tuh. Ada Ikhwan laki-laki, Ikhwan, terus istrinya gabung kan. Jangan begini ya, jangan begini. Itu kan sendiri gitu maksudnya. Iya. Ya. Mungkin dia gantian, mungkin dia ingin menyiram atau ingin membersihkan, setelah itu dia gantian laki-laki yang lain masuk gitu. Itu gabung. Iya. Banyak. Atau dia istrinya sama siapa? Ya kerabat-kerabat dari. Iya. Iya. Intinya ya jangan sama laki-laki lain gitu ya. Intinya ya sudah ya gitu ya. Dari kiri sama disambungin dari atas sampai bawah. Kemudian dibalik sebelah sini, punggung juga kiri sampai bawah. Kemudian setelah itu disiram, ya, itu dengan air daun bidara ya. Setelah dengan sabun disiram dengan air daun bidara. Jadi air suci, ada sabun, setelah itu disiram dengan air daun bidara juga, disiram, ya, disiram dengan air daun bidara, ya, disiram dari atas sampai bawah semuanya basah. Sudah nggak ada lagi najis, maka disiraman yang terakhir dengan kapur baru. Disiraman terakhir dengan kapur baru. Dan setelah ini selesai. Ini yang mandikan jenazah. Gak ada aturan khusus. Gak ada aturan khusus. Mulai tangan Ketika ya. Dibungkus gitu. Intinya dia nggak kelihatan auratnya, sampai nggak kelihatan auratnya. Jadi boleh dilurusin, boleh disedekahkan, boleh lapang. Yang kadang buat orang nggak mau memandikan itu takut salah dalam apa ya? Punya pemahaman tuh harus begini, harus itu enggak. Yang penting itu terpenuhi najis itu hilang. Selesai memandikan. Jadi memandikan jenazah itu mudah. Memandikan jenazah itu sederhana. Yang penting orangnya amanah. Apa itu amanah? Apa yang dia lihat dari mayit dan ceritain ke orang lain, kecuali kebaikan. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu, beliau memandikan jenazah Rasulullah. Ali menceritakan kondisi baiknya jenazah Nabi. Tapi saudara kita yang kita lihat misalkan, maaf, ada yang kurang di badannya. Namanya orang mandi kan kelihatan ya. Bajunya kan dibuka, kelihatan itu ada, mungkin ada apa di badannya. Jangan diceritain ke orang. Kurang. Iya, pokoknya jangan diceritain ke orang lain. Orang yang memandikan amanah, orang yang memandikan amanah, ya jangan dia ceritakan kepada orang lain. Nah, setelah itu selesai lah memandikan. Nah, kalau seperti ini anak ini insya Allah kita semua bisa mandiin jenazah. Insya Allah. Ini kan kalau takut mandi jenazah ya. Iya, ada orang takut kan mandi jenazah? Ada orang takut mandi jenazah. Yang pahamnya belum paham. Kalau penyiraman air kapur ya, air bidara ini apakah harus ke belakang itu seluruhnya? Semua badan, semua badan. Iya bisa. Terakhir dengan kapur baru. Yang Mami izin bertanya, kalau misalkan air daun bidaranya susah didapat itu gimana? Enggak apa-apa. Seandainya dengan sabun, adanya dengan sabun aja, ya. Dan nggak ada daun bidara. Dan juga seandainya kapur juga nggak ada sama sekali, Pak. Nggak ada daun apa? Kapur baru sama sekali. Cuma ada sabun. Itu sudah dengan sabun. Umpamanya jenazah tadi kecelakaan di jalan, ada yang pecah kepala segala macam, otomatis kan keluar terus darahnya. Nah, Itu harus dibersihin semuanya gimana? Karena nggak bisa keluar terus gitu. semaksimalnya ya Pak, semampunya aja. Ya karena darah itu bukan najis. Darah bukan najis. Ya kadang kan di pipinya, di Iya, telinganya. iya, benar Pak. Iya bisa. Intinya bisa ditutup atau kalau sudah tutup terus keluar, Ya, itu nggak masalah. Nggak harus diulang lagi dari awal mandi ini. keringanan. Iya, termasuk seandainya kotorannya keluar lagi. Habis mandi ternyata kotorannya masih apa? Sisa. Tinggal disiram aja, tidak perlu diulang dari awal lagi mandinya.
Kalau Maju sini, maju sini. ditangkut apa saja supaya didengarin boleh kan? Boleh. Tutup namanya. Itu ya, urutan mandinya. Bersihkan kotoran, bersihin kotorannya, kemudian dibasuh. Setelah itu diwudukan. Setelah diwuduin, mulai dari kepala. Setelah dari kepala, mulai basuh dari yang sebelah kanan, depan belakang. Setelah itu mulai dari setelah itu yang kiri, depan belakang. Setelah itu siram dibilas dengan kapur, baru selesai. Inilah cara memandikan jenazah. Berarti nggak boleh kalau orang mandi jenazah itu kita melihat nonton tuh nggak boleh ya? Jangan ditonton ya. Mandikan jenazah bukan untuk ditonton ya. Cukup orang yang mau mandiin aja di dalam. Tapi kalau bisa untuk mandikan jenazah itu yang penyelenggara itu mandiinnya ya kalau bisa jangan di tempat. Ya ada tempat khusus untuk mandi jenazah. Misalnya yang harus di dalam ya di dalam kalau memang bisa di dalam. Ya, misalkan mungkin di teras belakang, ya orang sudah tahu sudah dibungkuskan kain kafan, gitu. Sudah cukup. Ya, jadi tonton. Itu terserah kan ya mau berapa orang mandiin aja. Iya. Orang-orang yang apa? Yang memang diboleh untuk mandiin ya. Keluarganya. Ya. Jenazah kafir, non muslim, maka biar kerabatnya yang mandiin. Ya. Tugas kita apa? Sama non muslim itu cuma satu, menguburkan ya. Seandainya nggak ada yang menguburkan. Sebagaimana saya bilang, perintah Rasul kepada Ali. Ya. Perintah Rasul kepada Ali untuk menguburkan ayahnya Abu Thalib. Tapi untuk memandikan, kemudian apa itu biar mereka yang selesaikan. Kita ada. Jadi memandikan. Ada pertanyaan? Dapat dulu Pak. Duduk HP tidak? Boleh, boleh, coba. Baik. Kita lihat. Nanti Ustaz mengamati yang mana yang dulu. Yuk, boleh deh. Ini mumpung modelnya masih di sini. Bajunya Mas. Ya, air Pak. Mas. Mandi ini. Aja, di sini. Punya mobile aku. Bukan dulu. Aduh, pencet-pencet perutnya. Pencet perutnya. Ya. Siram. Nah, perutnya itu Siram sini, bawah sini. Nah, Digosok. Iya, pakai sarung tangan. Jangan sentuh aurat langsung ya. Kebersihannya tetap di bawah kain ya, kebersihan di bawah kain. Kalau sampo dulu. Tidak ada. Ya, dulu. Belajar Pak. 3 kali. siram memang Hidungnya. Hidung. Mulutnya. Masukin biasanya dah. Jadi bisa nyambel tadi. Tiga kali kan? Buka dulu, buka belum. wudhu ya, seperti wudhu untuk sholat. Kaki. Langsung kaki saya. Boleh langsung kaki atau diakhirkan boleh, dua-duanya boleh. Sampai mata kaki. Tahu negara ini. Ya.
Sudah di situ selang wudhu. Kepala. Sampo. Ya, dibersihin kepalanya. Ini urutan mandi junub ya. Mandi junub itu habis wudhu kepala dulu ya diambil. Ya, dibersihin. Sudah, kepala sudah. Bagian kanan ya. Badan bagian kanan, kanan. Kepala. Boleh. Mau dari atas ke bawah, bawah ke atas boleh, dari aturan itu. Ya. Ya bisa. Ini ada diberingin dulu. Miringin dulu badannya. Miring sendiri. Mario kalau miring sendiri lari juga. Iya. Saya sana begini. Sama sebelah kanan kiri ya. Panggil sana. Sana umum. Sana. Ya. Sana. Nah. Pak ini baru mayat bohongannya juga. Belakang. Ya, nggak perlu diulang lagi. Kalau kotoran sudah keluar, tidak perlu dimandikan lagi. Atau diurutkan kembali sudah cukup. Ya, daun bidara yang terakhir. Iya, kanan, ke kepala. Terus air ini. Iya. Jangan buru-buru kita. Sudah, terakhir Pak. Ya, bisa. Ini Pak ya, teknis ini cuma teknis saja ya. Gak ada dalil khusus. Gak ada dalil khusus. Yang penting meratakan air ke seluruh badan mayat itu ini. Sudah selesai. Inilah cara memandikan mayit. Setelah dimandikan, seandainya mau kita keringkan dengan handuk, boleh. Hilang. Ya, hilang. Boleh. Ya. Jadi nanti pas kita mau kafanin, ya sudah siap. Termasuk mengangkat, memindahkan mayit, aurat dijaga ya. Aurat itu dijaga. Ya, kita juga laki-laki nggak boleh lihat aurat laki-laki meskipun sudah meninggal. Ngomong saya ini harus bikin dasi. Ya, setelah dimandikan, tutup auratnya ya, tutup. Sekarang Jadi aurat tidak kelihatan setelah di. Ngapa jangan buru-buru gitu? Oh, kayak kesannya buru-buru kayak porongan tidak. Jangan aurat. Enak megang sendiri. Angkat. Jadi inilah ya tata cara memandikan mayit, memandikan jenazah. Nanti setelah isya kita mengkafani mayit. Praktek mindah, Ustaz. Hah? Praktek mindah. Kan pasti mindah itu. Iya, intinya praktikal diangkat. Iya banget. Ya. Berat. Tuh, yang praktekin total itu. Diangkat. 3 orang atau berapa orang diangkat. Intinya tuh apa? Mindah itu dikafani. Iya. Intinya sama mayit sama jenazah itu sama seperti orang yang hidup ya. Kalau kita nggak boleh matangin tulangnya, nggak boleh nyakitin dia. Makanya pas gosok itu, ketika gosok jangan kuat-kuat sampai merusak
mayit, jangan. Karena mematahkan tulang mayit itu sama aja mematahkan tulangnya ketika dia hidup. Berarti kan apa? Kita diperintahkan untuk berbuat baik, berlaku baik sama mayit. Jadi seandainya ada bagian yang nggak bisa terkena air dingin, kalau terkena air dingin malah rusak tuh mayit. Jangan kenain air. Pakai air hangat, air panas boleh juga. Ya itu intinya muamalah kita dengan mayit yang berlaku ihsan. Tidak ada doa zikir khusus. Pas balik kanan sholawat. Belah kiri Salawat. nggak ada. Apalagi gemuruh itu ya. Nggak ada doa khusus. Pas basuh kepala doa, nggak ada. Ya. Udah ingat mandi seperti biasa. Mandi seperti biasa. Ya, nggak ada doa-doa khusus, nggak ada bacaan-bacaan khusus. Ya, ketika memandikan mayit. Sama seperti mandi wajib, nggak ada doa khusus, nggak ada zikir khusus. Yang memandikan ya Bismillah dari awal, Bismillah sudah selesai. Ya. Ini tata cara memandikan ini. Aurat ini. Aurat maksudnya kemaluan bagian. Iya, aurat inti. Karena kan laki-laki pusat sampai situ yang ditutup. Untuk perempuan ya perempuan. Ya. Mereka ini. Kalau memang benar-benar nggak bisa diluruskan, nggak bisa dilemaskan lagi, ya sudah begitu aja. Tapi kalau misalkan dia bisa diluruskan, dilemaskan, apa digosok supaya apa diurut supaya dia lurus. Yang penting jangan dipaksa sampai patah, ini jangan. Nah, mata yang terbuka sebelum dimandikan, kalau kita lihat ada mayit yang mata yang terbuka tutup. Dan mata yang terbuka itu bukan artinya dia ruhnya, arwahnya penasaran enggak ya? Innal aina ya, bahwasannya mata itu melihat arwah itu keluar. Maksudnya ketika dia diangkat, mata itu mengikuti. Ya, inna nafsa idza qubida tabi'ul basar katanya. Sesungguhnya nyawa itu ketika diambil tabi'ul basar, mata itu akan mengikutinya. Maka kita diperintahkan menutup mata. Allah besar, tidak ada bacaannya ya. Tidak ada bacaan. Karena ini termasuk apa ya? Seandainya mata itu dibiarin kebuka, ini kan kondisi yang tidak baik dilihat oleh orang-orang. Maka ditutup. Ya, mata yang ditutup. Seandainya mata itu nggak bisa ditutup, kalian tetap kebuka, sudah. Mungkin bisa. Iya, nggak masalah, nggak apa-apa juga. Memang nggak ada apa ya ketentuan khusus. Yang penting kita berusaha untuk menutup amannya. Bagaimana Tat yang terjadi masyarakat harus ada kapas dan minyak apa? Bubuk-bubuk itu apa? Bubuk apa? Itu cuma tambahan aja Pak. Tambahan dari segi berbuat yang bagus untuk mayit aja. Untuk nutup lubang, Ya. nggak apa-apa. Jadi tidak harus berarti ya? Nggak harus. Seandainya nggak dipakai pun nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya. Jadi kalau ditanya sah nggak ditutup sah. Sah ini kan ditinjau dari gugurnya kewajiban orang yang hidup ya. Orang yang hidup yang memenuhi gugur kewajibannya. Selesai ya di situ. Jadi satu kampung nggak kena dosa karena sudah dimandiin. Gitu. Ini baru kifayah. Sudah. Ustaz, boleh nggak misalkan mutasi mayat itu tampak kurang bagus tadi, mungkin karena sakit yang berkepanjangan jadi jadi tinggal kulit dan tulang nih ditutup dengan kapas seluruhnya. Kalau maksudnya nutup tadi supaya apa ya, nutup kondisi yang nggak bagus dari mayit, kalau beraja boleh. Tapi kalau disertai dengan pemahaman, keyakinan, adanya keutamaan itu, nah itu yang nggak dilakukan. Jadi untuk menutup aib aja, menutup yang nggak pantas dilihat, boleh.
mandi jenazah cukup ya? Sudah. Insya Allah nanti setelah Isya kita lanjut kafan.